Kita sekarang sedang berada di lokasi angker tempat perjuangan Jenderal Sudirman merebut kemerdekaan pada saat itu. Alhamdulillah saat ini kita sudah mengalami kemerdekaan sesuai dengan yang diharapkan. Mudah-mudahan bisa. Jika saat ini Iran sedang menggempur Israel besar-besaran karena balas dendam terhadap jenderalnya yang dibom oleh Israel. Tentu saja kemerdekaan yang kita miliki saat ini perlu pemeliharaan, maka pemilu salah satu di antaranya. Mudah-mudahan dengan persidangan Mahkamah Konstitusi saat ini semuanya bisa menjadi damai, karena itulah salah satu contoh untuk kita menjaga kelestarian itu. Mari kita kenang tempat angker seperti ini, tempat perjuangan para pahlawan pada saat itu. Parangtritis Jenderal Sudirman kawan ya. Jenderal Sudirman berterima kasih karena sudah pernah dirawat dengan baik di sini ya. Prasastinya di sana. Yuk saya ajak ke sana. Inilah lokasi tempat penyeberangan Jenderal Sudirman pada saat itu menuju Gunung Kidul. Iya, TK muka SD. Ya, kira-kira usia 5 atau 6 tahun lah pada saat itu. Di lokasi ini tuh ada yang mandiin kerbau. Yang mandiin kerbaunya, dia nggak tahu kalau anak-anak tuh mau terjun, mau lihat kerbau. Akhirnya anak-anak itu terjun ke sungai itu. Kemudian kok tiba-tiba hanyut tuh gimana? Kan bekas tambang pasir. Tambang pasir ya? Bekas tambang pasir, kubangan. Mari kita telusuri tempat angker, tempat perjuangan para pahlawan pada saat itu. Lihat, gelap kan? Karena ingin mengejar matahari terbit. Kalau matahari terbit itu dalam fotografi sebutnya apa? Golden time. Gold time. Yang bagus mah di pantai Parangtritis kalau melihat sandar. Ya, nanti setelah dari sini kita ke Parangtritis. Kalau ke sini juga sebenarnya ke sungai juga nggak kelihatan kalau gelap-gelap. Kalau mau nanti siang, kalau nggak sore. Tapi kita coba datang subuh-subuh karena dulu di sini itu nggak ada listrik. Nah sekarang kan sampai ke pelosok-pelosok seperti ini sudah dicor karena anggaran dari pemerintah itu kan sekarang itu miliaran ya dari presiden itu. Dan sekarang ini jalan ini kan udah dicor. Nah, kemudian lampu listrik terus sampai ke pedalaman. Mana ya? Sampai bingung. Yang bawa kendaraannya aja bingung karena apa? Karena dulu tidak dicor, sekarang dicor, jadi bingung. Kayaknya salah deh. Salah ya kan? Salah, seharusnya ke arah sana kali opak. Oke. Ini sebenarnya ada jembatan Parangtritis. Kalau kita mau ke Parangtritis itu Kita ke ini aja Pak, ke pantai aja. ya nanti ke pantai nanti ya, pokoknya ini yang paling penting kan peristiwanya. Ada peristiwa. Masalahnya jalanannya aku lupa ke kalinya lewat mana. Dulu mah belum cor-coran begini. Tanya aja dulu, nanya apa-apa. Dulu mah ada jalan, dia langsung menuju kali. Ini apa ya? Udah kalau salah juga nggak apa-apa, ini cerita tersesat kan? Oh tapi serem ya. Taduh. Ini bagus. Untuk tar dulu Mas. Tapi serem mah. Tar dulu, ayah duluan lihatnya. Ininya. Takutnya nggak bisa. Oke. Ini jalannya. Coba kira-kira aman nggak kotor ke bawah? Oke. Ini jalannya serem seperti ini. Tuh. Inilah jalan setapak yang dilewati Jenderal Sudirman pada saat perang gerilya. Pada saat itu belum ada jembatan kretek dan dia berenang melalui luasnya sungai ini. Sekarang saja sudah dicor dan banyak listrik, terasa angker. Gerilyawan melalui celah-celah ini. Dulu lebih angker lagi.
Tak disangka anak balita baru 3 atau 4 tahun saja pada saat itu dia coba jalan-jalan ke sini, dan kita telusuri sekarang ini adalah musibah yang pertama sekali setelah Indonesia merdeka. Karena banyak cerita bahwa Jenderal Sudirman dulu pernah berada di lokasi ini, maka ditelusuri oleh anak-anak balita itu. Konon katanya ada sapi yang melewati di sini. Sebenarnya anak balita itu tidak peduli dengan perjuangan Jenderal Sudirman, namanya juga balita. Tapi yang dia ingin lihat pada saat itu adalah seekor sapi gemuk yang akan dimandiin. Apakah itu sapi beneran ataukah sapi jadi-jadian? Yang jelas lokasi inilah yang dia lewati. Sebenarnya yang memiliki nilai sejarah, yang tahu pengalaman adalah dia, karena pada saat itu yang ceritanya kan seperti itu. Nah, Rizky itulah yang punya pengalaman di daerah sini. Sungainya kayaknya itu deh, setelah sawah ini deh. Setelah apa? Ya ini sana. Tiba-tiba kendaraan bermotornya berangkat begitu cepat meninggalkan saya. Dia bilang katanya ada yang naik, padahal saya kan lagi jalan. Dan loh, kok ini ada pintu gerbang? Dicobalah, kuncinya disentuh, ternyata elektronik. Tuh kan langsung masuk sini. Aneh memang. Ruangan aneh. Ketika dia berbicara keras, unik, langsung sadar dan kembali ke tempat ini lagi. Loh, tadi ada di mana ya? Dikunci nggak? Dikunci sih. Aman lah. Kelihatan nggak kalinya? Ada di bawah. Oh iya, ternyata kalinya di sini nih, kali ini. Benar kali kan? Nah iya. Cuman kita coba. Ini kan baru udah beda banget. Dulu di sini tuh kalinya ini ada tambang pasir dulu di sini. Oke, dulu ada tambang pasir di sini ya? Di sini tambang pasir. Ngeri ya? Ilalangnya tinggi, jangan takut ada ular. Oh iya. Nggak mau, udah jangan. Begini ya. Barangkali ada jalan lain? Enggak. Dulu itu ini tuh tambang pasir. Anehnya dia tidak tahu kalau ini sebenarnya istana yang megah. Tuh lihat, gedung-gedungnya tinggi ya. Itu udah nggak bisa main ke sungainya, itu sungainya dalam itu. Nah di sini nih, di daerah sini saya melihatnya ini gedung-gedung tinggi. Apakah netizen bisa melihat? Ini katanya semak belukar. Itu kayaknya dulu sama sini deh. Aku jadi bingung. Kok seperti ada bayangan-bayangan begitu? Bayangan gedung-gedung pencakar langit ini. Kayak kali cetek itu loh. Tapi ada tambang pasirnya, ada galian-galian pasir gitu. Sekarang kita ini langsung ke Kretek, ke jembatan Kretek pakai motor. Kita ngambil gambar kan dari sana nanti diambil. Minimal dari sini kita udah nyoba. Dari sini udah nyoba nih. Nah, sekarang udah diambil gambarnya dari sana. Kalau di sini kan takut ular. Orang jalannya aja begitu. Ini mah sekarang jadi ilalang tinggi ini. Bukan ilalang ini. Dia bilang tetap bersisi kukuh bahwa ini adalah ilalang. Padahal yang saya lihat ini adalah taman di halaman gedung-gedung yang tinggi. Ini gedung pencakar langit. Tuh dia bilang ilalang katanya. Aneh memang. Tapi ya usah ngotot lah. Biarin aja dia bilang ilalang. Ilalang mulu. Apakah netizen mengatakan ini ilalang juga? Bukan. Iya kan? Aman kan? Berita di koran-koran dan televisi, dengan pasirnya diangkut, itu jembatan roboh. Karena kan begitu digali, pasirnya itu digali tuh. Nanti hanyut dari jembatan, hanyut pasirnya. Kemudian terus jembatannya menjadi rendah. Coba netizen lihat, ini kan lorong gelap. Nah, dinding-dindingnya itu kiri kanan penuh dengan ornamen yang sangat rumit sekali, ya kan? Coba lihat. Ini kan dinding-dindingnya itu dinding tembok yang kiranya kayak terbuat dari emas ini. Coba dengar itu suara harimau.
Tapi harimaunya itu dirantai, aman kayaknya. Ngeri ya. Itu dia tuh harimau. Kalau untuk membuat film Dengar kan angker suaranya? di sini cocok nih sebenarnya. Tuh. Semua binatang yang ada di sini itu Belok tampak kiri. galak-galak, tapi dirantai, aman kayaknya. Itu anjing galak ngejar-ngejar motor, kok dia nggak takut ya? Kayaknya dia nggak lihat itu. Itu lihat tuh. Itu kan anjing harimau, tapi dirantai. Tapi anjingnya nggak dirantai loh. Tuh lihat tuh kejar-kejaran, ngejar-ngejar motor ya kan? Katanya kalau ada suara gamelan sayup-sayup, kita secepatnya baca istighfar, lalu memijit tombol yang ada di depan. Kalau ada tombol, dipijit aja. Tuh kan? Ih, Kamu tersesat tadi. akhirnya Ternyata kamu ini. bisa keluar dari Tuh, celah gaib tadi. Nah, kalau ini alam yang Ini sesungguhnya tempat seperti kejadiannya. ini. Kalau tadi itu alam gaib gitu. Kan banyak suara Tersesat. harimau, anjing, Namanya juga gitu. sudah Aneh-aneh di hampir suara-suaranya. 30 Kalau di sini kan hening, tidak ada suara 40 apa-apa. tahun, dia kan hampir 30 berarti dulu. Ya, sekitar 30 sampai 40 tahun. Nah, sekarang ditelusuri jalannya. Lupa dia. Orang segitu indahnya, ngapain pergi ke sana? Nih, coba terangin di kejadiannya di mana dulu. Sekarang mah udah gak ada daerah ceteknya, udah langsung dalam. Oh, masih angkutan pasir ya? Dulu itu di sini tuh bagian sungai tapi bagian cetek. Terus di sini tuh kayak banyak kubangan-kubangan pasir. Nah, terus jeblos deh. Nah, kalau sekarang ini mah udah Ini pasirnya ternyata masih dikeruk ya? iya, masih dikeruk ini. Cuman sekarang dikeruknya kayaknya pakai beginian, pakai alat beginian. Padahal kalau dikeruk di sini itu jembatan kretek di sana itu karena enggak, jembatan yang sana yang ambles itu. Nanti di sebelah sana kalau mau lihat ada bekas jembatan tapi ambruk di sebelah sana. ini pasirnya cara ngangkutnya begini ya? Kalau dulu mah nggak begini. Kalau dulu itu pakai, karena dulu mah masih cetek, ini mah kan udah dalam semua. Coba naik ke situ, naik doang. Enggak bahaya. Nggak, cuma naik doang. Enggak bahaya, ini dalam. Dulu mah Itu kan pasir aja segitu nggak apa-apa. Enggak ngeri. Dulu di sini mah ini masih sungai dulu, cuman sungai bagian cetek. Nah, kerbau dimandiinnya tuh di sini. Bagian ceteknya, karena kan sebelah sana bagian dalam. Nah, sini bagian ceteknya, cuman di sini tuh dulu tuh banyak lubang-lubang bekas kerukan pasir begini nih. Nah, di kubangan itulah si kerbau itu dimandiin. Isti ngedeketin kerbau yang dimandiin gitu. Terus mau nyuci sandal juga, kalau nggak salah sandalnya kotor kan, kena pasir. Sebelum ada jembatan kretek, Jenderal Sudirman pada saat itu berenang di lokasi ini. Jadi ini tempat berenangnya. Nah, di Gunung Kidulnya itu kan banyak sekali gua-gua Jepang. Sampai puluhannya, mungkin ratusan. Jenderal Sudirman itu pemeluk agama Islam yang sangat taat sekali. Jadi tidak takut sama tempat-tempat angker seperti ini. Maka wajarlah jika para penjajah pada saat itu benar-benar tidak mampu melawan gerilyawan Jenderal Sudirman. Jadi keangkeran tempat yang tadi seolah-olah berada di dunia gaib itu hanya ilustrasi saja supaya netizen memahami bagaimana kondisi Medan pada saat itu. Itu tentu bukan sungguhan. Jadi nggak bakalan banjir. Sunrise-nya bagus loh. Iya. Mau lihat sunrise dari laut yuk, dari pantai Parangtritis. Di sini kira-kira ada 2 atau 3 kilo ke Parangtritis ya. Kita coba sekarang mau berangkat ke Parangtritisnya. Kali ini langsung nyampe. Di mana lautnya? Lautnya Arahnya ke sana ya.
suaranya ya, bagaimana Hakim MK berbicara. Mari kita lihat kembali bagaimana medan pertempuran gerilyawan Jenderal Sudirman berupaya melewati sungai yang sangat luas dengan cara berenang, dan medannya seperti ini, angker. Dulu tentu lebih angker dari ini ya, kalau sekarang ini kan sudah banyak listrik dan sudah dicor jalannya. Tempat petapaan yang berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Sandalnya ke bawah air, ke bawah arus sungai. Ada selokan kecil kan waktu itu ya? Iya, ini bagian cetek, bagian bagian ceteknya. ceteknya Kalau kan nggak gitu salah, ya? kalau nggak salah sebetis, tinggi airnya sebetis. Terus cuci sendal, terus si bisi hanyut, dia mau ngambil, pas mau ngambil dia jeblos ke kubangan pasir itu. Kecelakaan manusia hanyut di lokasi ini sering dihubungkan dengan budaya tumbal Nyi Roro Kidul. Ketakutan. Kalau dia tahu ini dunia gaib, pasti lari. Ilalangnya tinggi, jangan takut ada. Oh ya, Nggak mau, udah jangan. begini ya. Barangkali ada jalan lain. Ini di daerah sini. Agak malu kenapa saya pakai baju hitam, karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung, karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Ada indikasi pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak. Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik, contohnya jembatan saja sampai roboh gara-gara pasirnya terus dikeruk, padahal sudah dilarang oleh pemerintah. Ada apa dengan bangsa ini? Diduga karena memang Digali. susahnya lapangan pekerjaan yang layak. Mudah-mudahan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dulu jembatan itu ini satu-satunya jembatan karena pasirnya digali, akhirnya roboh. Tuh, ini robohnya tuh agak ngeri juga nih. Ini Tuh yang tadi, yang kiri itu jembatan barunya. mana? Itu yang tadi, Oh iya. sebelah kiri. Ya, tapi ini ngeri sampai gemeteran begini. Karena kamu udah tua tahu. Kalau udah tua begini gemeteran tahu. Emang kamu. Kita lihat jembatan itu bekas tiang. Nah, itu bekas tiang yang. Oh, bekas yang ini. Nah, itu tadi kan Di- jembatannya ke sana. terus roboh. Dideketin atuh. Tuh, ini Itu bekas tiangnya kan? Ya, Ini bekas tiangnya nih. ya. Yang tiang di sebelah sana tuh rubuh dong. Yang dekat orang yang mau mancing tuh. Ada yang mancing ya? Oh Itu iya. kan tuh orang mau mancing itu kan itu di situ ada bekas tiang rubuh tuh. Ini yang mau mancing ya, tapi nggak Nggak jelas. Ya. kelihatan, jauh masalahnya. Oke. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang dalam perjalanan menuju tempat kejadian tragis. Dulu itu yang namanya Nida itu masih bocah, kira-kira usia berapa ya waktu itu ya? SD udah sekolah belum? iya TK mau ke SD. Ya kira-kira Oh, 6 usia tahun. 5 atau 6 tahun lah pada saat itu. Di lokasi ini tuh ada yang mandiin kerbau. Yang mandiin kerbaunya, dia nggak tahu kalau anak-anak tuh mau terjun, mau lihat kerbau. Akhirnya anak-anak itu terjun ke sungai itu. Kemudian kok tiba-tiba hanyut tuh gimana? Kan bekas tambang pasir. Tambang pasir. Nih, belok kiri ke Gua Jepang, kalau lurus itu ke Jembatan Kretek ke Parangtritis ke pantainya. Jadi ini kalau belok kiri nanti di depan, itu nanti naik ke atas itu, ke atas sana itu Gua Jepang. Nih belokannya di sini nih. Nah, belokannya sini, belok kiri sini ke Gua Jepang nih. Oh, nanjak nih, sekali. iya. Jangan ngeri. Nanjak ke atas sana, besok ke sana kita. Ngeri banget. Nah, kalau ini kita sekarang lurus ke Jembatan Kretek. Gimana? Cerita ini aja dulu Jembatan Kretek itu Jembatan Kretek. Jadi sebelum Jembatan Pundong yang tadi yang baru itu di sana, itu kita kalau misalnya mau ke Pundong sini lewat Jembatan Kretek ini. Ya, itu sungainya yang tadi yang
Sungai Kaliopak tadi ya, yang tadi kita di sana lihat. Itu dulu jembatan itu waktu zaman penjajahan, cerita buyut sih ini. Cerita buyut. Jadi kalau misalkan mau nyebrang itu sebelum ada jembatan itu harus menyusuri sungai. Nyebrangnya itu lewat sungai. Dan biasanya dijaga sama istilahnya dulu penjajah orang Belanda itulah. Nah, si Mbah Buyut itu kalau ke pasar ya selalu melewati sungai ini. Kalau belanja-belanja itu. Terus cerita lucunya Ya, Mbah itu beli garam ya, 1 karung atau bopong lah di punggung, nyebrang sungai. Pas sudah sampai tepi sungai, selesai nyebrang, kok si karung itu ringan. Ternyata si garam itu hanyut. mungkin hanyut atau larut di air sungai karena kan nyebrang sungainya berenang. Ini menuju jembatan Parangtritis namanya. Jembatan Kretek, bukan jembatan Parangtritis. Iya. Jembatan Kretek. Nggak boleh kayaknya deh. Itu nggak pakai helm. Iya. Nah ini jembatan kreteknya. Oh, ya. Inilah yang disebut dengan jembatan Kretek yang tadi diceritakan. Pada zaman penjajahan Belanda, orang sini kalau beli garam dimasukin di karung, kemudian berenang. Ternyata saat menepi, kisahnya seperti tadi ya, namanya garam. Nah ini jembatan kretek ya. Oke. Gua ini mah. Ya intinya sebelum ada jembatan Pundong itu ya akses utama untuk ke desa Pundong itu kalau naik mobil, naik motor ya lewat jembatan ini. Dulu jembatan ini itu tahun 1980-an atau 70-an itu. Ini belum ada, dulu tuh jalan jembatan yang sana itu tadi. Ini baru ini jembatan ini. Enggak, yang baru mah yang jembatan Pundong. Ini mah jembatan ini lama, udah dari tahun sebelum. Nih. Kalau tadi dari ya bawah, ini dari atas. Inilah sungai jembatan. Tadi tempat pengerukan pasir itu berada kira-kira 500 atau 600 meter dari jembatan ini yang di sebelah kanan ini. Nah, jembatan yang berbahaya itu adalah jembatan tempat mengalirnya air, yaitu jembatan Pundong tadi yang ada di sebelah kanan sana. Karena di tengah-tengah antara jembatan Kretek, jembatan Pundong itu dijadikan tempat pengerukan pasir. Pasir dikeruk, setelah dikeruk kan hanyut, dikeruk hanyut, terus lama-lama terkuras, maka jembatannya menjadi roboh seperti tadi yang kita liput. Dipakai pertanian ya. Padahal kalau meluap ini kerendam air. Dan di atasnya, nah ini di atasnya itu Gunung Kidul, namanya Gunung Kidul. Ini mobil yang ke sana itu ke Parangtritis, pantai Parangtritis. Sungai ini mengarah tuh alirannya ini ke Sungai Parangtritis. Kretek namanya. Oh, jembatannya jembatan Kretek, atau sungainya sungai apa namanya? Tuh, sekarang banyak mobil lewat. Padahal dulu waktu pertama kali saya ke sini, jalannya masih berlumpur. Lagi-lagi bicara tentang peternakan. Di sini tampak ada peternakan burung. Kemudian di bawahnya sapi. Sapi besar sekali. Di sini biasa ya beternak sapi itu. Setiap rumah punya peternakan. Ya itu tadi yang namanya juga di desa ya. Berhadapan dengan rumah seperti ini, padahal tadi ada kandang sapi.
mobil-mobil dari kota di hari raya Idul Fitri ini pada datang ke sini. Mungkin garasi ini jarang dipakai ya, kecuali hari raya Idul Fitri. Seperti dikatakan wanita Cekoslovakia bahwa di halaman rumah orang Indonesia itu tanamannya yang produktif, tidak ada bunga-bungaan, tapi pisang, singkong, kemudian sayur-sayuran ada di situ. Berbeda dengan yang seperti ini nih, ternyata banyak pot ada di sini yang menanam bunga-bungaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sedaya kacang wirangan engkang tasih wonten ing pelataran masjid mriki, monggo dipun merhati sedaya seneng wonten ing dalem enten ing lapangan menika, monggo ampun kunjurun menika saking Arisla. Diambil gambarnya ya. Diambil gambarnya ya. Yo. Diambil gambarnya ya, maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Bebas ya, mari ya. Maaf, diambil gambarnya ya. Ya, nggak apa-apa. Iya. Ketemu lagi kita. Diambil gambar ya, diambil gambar ya. Sip, mantap. Yang lain Subang. Iya. Rumah tuh, Jawa Barat. Diambil gambarnya ya. Ya sama saya sudah. Iya masa. Sugeng Riyadi. Ya, bisa. Iya, udah pinter. Nah, Aidin mau Faidin. Ya kok gemuk kan? Nambah subur. Dari dulu ini mah nggak berubah. Iya. Aidin Al-Faidin, Aidin Al-Faidin, Aidin Al-Faidin, Aidin Al-Faidin, Aidin Al-Faidin. Aidin Al-Faidin. Inilah salah satu contoh penduduk yang arif, ramah, senyum, bijaksana, luar biasa. Mereka itu gampang diarahkan karena orang ewuh pakai ewuh adat Jawa itu terletak di masyarakat ini. Seandainya diberi lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang mengeruk pasir di Kali Opak tadi, di bawah jembatan Ngentak, di bawah jembatan Kretek, itu pasti dengan mudah diarahkan. Yang penting diberi lapangan pekerjaan pengganti agar tidak mengeruk pasir. Bukan dilarang tentunya ya. Negara Indonesia itu negara kaya raya. Tinggal bagaimana memanagenya supaya masyarakat itu tidak mengakibatkan kerusakan karena mencari nafkah sehari-hari. Para petani, para pedagang, para pembuat bangunan, semuanya ada di sini. Mereka itu legowo menerima apa kebijakan laki 1 berbanding 4 itu sebenarnya kalau remaja mah sama, tetapi karena laki-laki itu rata-rata usianya pendek, makanya di panti jompo itu jarang bapak-bapak, kakek-kakek jarang, ibu-ibu semua. Makanya kalau ingin menikah lebih dari 1, nikahilah Jompo. aja gitu ya. Bantul orang asem banyak di Jong
juga di ada Oh, Karangasem bukan satu. banyak bukan banyak. Jadi kalau bicara Karangasem bilang Karangasem mana gitu. Sidoarjo. Gitu. Hari Raya Idul Fitri sudah hampir tiba. Aku sangat ingin merayakan tanpa ada satu kesalahan padaku. Semoga aku menjadi orang pertama yang meminta maaf. Bahasa ternyata. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini pagi-pagi Selamat merayakan Hari Raya Idul yang Fitri 1445 Hijriah.